Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang kami hormati Bapak Al-Mukarram Al-Habib Husain bin Zain Al-Idrus, yang insyaallah beliau yang akan mengisi kajian pada siang hari ini. Yang kami hormati pula para Al-Mukarram, Bapak Tuang Guru dan para ustaz, asatiz. Yang kami hormati pula rekan-rekan remaja masjid beserta seluruh jamaah Masjid Fathul Halimin Tibusiso. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik beserta hidayahnya, pada hari Ahad tanggal 2 Rabiul Awal 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 Oktober tahun 2022, segera kita mulai. Sebagai praacara, yakni pembukaan, Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil barokah daripada acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Praacara yang kedua, yakni pembacaan kalam ilahi, yang akan dibacakan oleh adik kita Muhammad Fajri Ramdan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu sami jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya demikian tadi lantunan ayat suci Al-Qur'an yang telah dibacakan oleh adik kami Muhammad Fajri Ramdan. Semoga apa yang terkandung di dalamnya dapat kita ambil hikmah dan pelajaran untuk kita mengaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari.
Bapak Ibu sami jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada acara yang pertama, yakni sambutan sekaligus pengantar pengajian yang akan disampaikan oleh Bapanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Awaluddin Syafi'i KH SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami dawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan kalau kita Habib merupakan zuriat daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan. Bersama-sama kita hormati dan muliakan para tuan guru, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin hadirat jamaah rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentu sekali ucapan yang sepatutnya dan sudah seharusnya untuk sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat as-sehat wal falaq, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini pula dalam rangka kita memperingati orang yang sangat mulia, yakni baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat serta salam terus menerus kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan kita membaca sholawat ini adalah merupakan sidqul mahabbah kita sebagai pembuktian cinta kita kepada beliau, dan beliau juga menegaskan menyatakan bahwa tanda kita cinta dan orang yang termasuk paling cinta kepada Nabi, kepadaku, ya pesan beliau adalah yang paling banyak membaca selawat kepada. Berarti dengan kita membaca selawat, maka ini adalah untuk membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, ahabbukum alayya wa aqrabukum minni majlisan aqsalukum alayya salatan. Cinta-cinta kalian kepadaku dan sedekat-dekat kalian dengan nanti pada hari kiamat adalah kalian yang paling banyak membaca sholawat. Hadirin yang berbahagia, jadi sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi, bahwa tugas dia hanya sekedar untuk mengantar dan menyambut dalam acara kita pada siang hari ini. Jadi atas nama tuan rumah mengucapkan banyak-banyak terima kasih, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Al-Habib Zain dan Husain dan Idris bersama rombongan alhamdulillah yang berkenan hadir di tempat kami ini, yakni di Masjid Fathul Halimin, dalam rangka melaksanakan acara peringatan Maulid baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami jemaah hadirin berbahagia, jadi patutlah kita mengadakan acara seperti ini
Acara niki adalah semata-mata sebagai bentuk gembira kita, sebagai rasa senang kita kepada Nabi kita, baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi kita sudah mensifatkan beliau di dalam surat At-Taubah di ayat-ayat yang terakhir, di surat At-Taubah di ayat kedua terakhir, Allah menyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Allah saja sangat menyanjung Nabi kita. Jadi dengan kita melaksanakan maulid seperti ini, mudah-mudahan sebagai bentuk gembira kita kepada beliau dan sebagai rasa mahabbah kita untuk membuktikan kita kepada beliau, di mana Allah mensifatkan Nabi kita adalah seorang rasul yang aziz. Aziz itu sangat perkasa, sangat mulia, sangat tinggi, sangat agung. Harisun alaikum. Jadi Nabi ini adalah harisun, artinya dia merasa gembira, dia merasa senang terhadap apapun yang ada pada orang-orang mukmin. Dia merasa ikut terlibat bahagia ketika orang-orang mukmin itu berbahagia. Wa bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi kita mendapatkan sifat, diberikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya Nabi kita. Jadi Allah menyatakan bahwa Nabi kita mempunyai sifat Raufur Rahim. Raufur Rahim ini adalah merupakan sifat Allah, akan tetapi Allah memberikan kepada Nabi kita. Ini menunjukkan luar biasa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah Rauf, orang yang sangat pengasih, Rahim, dan orang yang sangat penyayang. Hadirin yang berbahagia, jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita fokus untuk mendengarkan apapun yang disampaikan oleh Habib kita nantinya. Mudah-mudahan acara kita ini adalah sebagai bukti dan sebagai syuhada, sebagai bukti untuk kita tampakkan nanti, untuk kita buktikan nanti di akhirat tentang kecintaan kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi ditambah dengan kehadiran beliau dalam merupakan keturunan daripada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kehadiran beliau mudah-mudahan membawa barokah, penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Awaluddin Syafiq yang sudah menyampaikan pengantar pengajian. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti, yakni pengajian Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Al-Habib Husain bin Zain Al-Idrus. Untuk itu, kepada kita hadirin yang hadir di majelis yang mulia niki, sila tengiring bareng-bareng fokuskan panca indera kita. Sila tengiring bareng-bareng khusyuk dan khudu' dalam mendengarkan pengajian. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan nanti, agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengaplikasikan apa yang beliau sampaikan nanti. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Husain bin Zain Al-Idrus, waktu dan tempat kami dakwakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الكريم سلطان الواضح برهان المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإدعاء وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسرني وأعني يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم أما بعد Hadratul Muhtaram wal Mukarram yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Tuan Guru Awaluddin ya, ini kita baru kenal ya, kenal maka sayang ini jadinya ya, yang saya hormati Bapak Tuan Guru Awaluddin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan umur kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqamahan kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan rezeki kepada beliau. Dan semoga anak-anak beliau menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Dan semoga orang kampung yang dididik oleh beliau menjadi orang-orang yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula para tokoh agama, para tokoh masyarakat yang saya belum mengenal antum semua ya. Tapi sebelum mengenal, saya yang mau memperkenalkan diri kepada antum ya. Karena saya gembira sekali diundang ke sini, ini tumben ya, saya masuk ke daerah antum ini, masjidnya bagus. Tadi katanya Tuan Guru jelek jalannya Beb ya. Oh, walaupun jelek tapi pemandangannya indah. Masya Allah. Nama saya adalah Husain ya. Nama saya Husain Al-Idrus. Saya dari Ampenan. Sama-sama kita orang Lombok. Bisa saya bahasa Sasak juga ya. Tenang saya ya. Alhamdulillah, kita buka ceramah ini dengan Alhamdulillah. Saya ingin bapak-bapak dan ibu-ibu yang senyumnya dari tadi ini, Masya Allah, semangat, Masya Allah. Siang-siang begini masih semangat, Masya Allah. Saya ingin kita menjadi golongan orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi golongan yang sedikit. Loh, kok yang sedikit? Mau pilih sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Tapi sayangnya yang sedikit ini adalah golongan yang beruntung dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedikit ya. Siapakah mereka? Wa qalilun min ibadiyasy syakura. Sedikit daripada hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih rezeki, dikasih nikmat, tidak pernah ucapkan alhamdulillah. Padahal sudah diajar sama Nabi, habis makan alhamdulillah, keluar kamar mandi alhamdulillah, diberi rezeki alhamdulillah.
Tapi jarang kita undang anak setiap hari. Bohong. Karena Allah yang mengatakan itu, sedikit hambaku yang bersyukur. Nah, oleh karenanya saya membuka ini dengan alhamdulillah, semoga kita termasuk golongan yang sedikit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita umur yang panjang. Alhamdulillah. Banyak kawan kita di hari sebelumnya, yang mana di hari sebelumnya seumuran sama kita. Ada yang masih kecil, ada yang sudah dewasa, ada yang sudah tua. Tapi Allah sudah panggil dia. Allah sudah panggil mereka. Alhamdulillah, Allah kasih kita panjang umur. Dan antum semua ini adalah golongan yang dikatakan beruntung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dikatakan beruntung oleh Allah di dalam firman-Nya. Sekarang menjadi beruntung di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Tuba, beruntung liman tala umruhu, bagi orang yang panjang umurnya. Alhamdulillah. Tapi bukan semua yang panjang umur beruntung. Tapi bagi siapa? Liman tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Alhamdulillah. Ini antum dikasih kesempatan, antum gunakan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Semoga dengan umur ini Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena jarang sekali orang bisa dipanggil ke tempat yang seperti ini, sebagaimana dikatakan oleh Tuan Guru tadi. Keberuntungan untuk kita datang ke majelis ini membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya antum di perayaan seperti ini, yang mana di dalamnya ada membahas ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasul. Duduk saja, walaupun niatnya tidak ikhlas, tidak masalah. Niatnya mau cari jajan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Niatnya mau cari dedara, tidak masalah. Slow, ya, tidak masalah. Tidak apa-apa kita beramal tapi riya, tidak apa-apa beramal walaupun niatnya tidak jelas, tidak masalah. Tidak bisa kita langsung nyelontak ikhlas. Tidak bisa. Bohong orang bilang gitu. Saya sedekah, saya sholat langsung ikhlas lillahi ta'ala, lekat. Tidak ada orang bisa langsung lekat. Ini ulama ini yang bilang, ar-riya qantaratul ikhlas. Riya mau dipuji sama orang, beramal karena orang lain, ini jalannya menuju ke ikhlasan. Oleh karenanya kalau ada majelis-majelis seperti ini, mari datang. Ada majelisnya Tuan Guru, ayo penuhi. Ini Masya Allah, rame, senang saya lihat dan masih semangat. Alhamdulillah. Karena duduknya antum di sini, yaitu tak lain dan tak bukan adalah undangan Allah dan undangan Rasulullah. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada makhluk yang mulia, makhluk yang termulia, yang mana beliau dipuji oleh Sang Pencipta kita. Bayangkan bagaimana mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penciptanya pun memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini baru, ya, ini baru orang-orang yang dermawan.
Ini betul. Nabi bilang orang yang pelit itu siapa? Siapa orang yang pelit? Ada yang bisa tahu? Ini masya Allah pinter-pinter di sini ya. Orang yang tidak mau Nabi bilang al-bakhilu, orang yang bakhil, keliwat pelit dia sudah ini. Mandukirtu indahu, tatkala disebutkan namaku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yusalli alaihi, tapi tidak mau berselawat kepadaku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala ada nama Nabi, berselawatlah kita. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Perayaan Maulid yang kita adakan tak lain dan tak bukan adalah untuk mengenang jasa-jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk mengenal bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah makhluk yang termulia. Beliau memiliki akhlak yang bagus, sangat budi pekertinya itu sangat bagus sekali, masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memujinya dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Masya Allah, di sini kayaknya banyak yang hafal Quran dari masya Allah. Kadang-kadang saya datang ke satu masjid tidak ada yang bisa lanjutkan ini, masya Allah. Banyak rupanya yang sering mengaji, masya Allah. Alhamdulillah. Ya, sungguh engkau wahai Muhammad, ya, akhlakmu ini sangat tinggi katanya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kenal sama beliau. Kira-kira kita yang di sini ini kenal atau enggak sama Nabi? Kenal atau enggak? Kenal sama Nabi? Cuman tahu nama, tahu saja. Kalau ditanya ceritanya mungkin kita sedikit. Saya pun malu di sini sebenarnya mau mengenalkan kepada sida-sida ini seseorang yang saya belum kenal betul. Seharusnya kita ini ya, kenal sama Nabi Muhammad SAW, karena Nabi itu cinta sekali sama kita, Pak. Cinta sekali sama kita, sangat sayang. Bahkan saking sayangnya Nabi Muhammad SAW melebihi cintanya kedua orang tua kita kepada kita. Bayangkan bagaimana sayangnya Nabi Muhammad SAW. Ayat yang tadi dibawakan oleh Tuan Guru, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang Nabi di antara kalian yang mana modelnya sama seperti kalian. Ada yang mengatakan di dalam riwayat min anfasikum. Ada yang menggunakan qiraah min anfusikum, ada min anfasikum. Ya, dua-duanya ini artinya berbeda. Ya. Dan ini modelnya sama seperti kita, Nabi sama, basyariyah, manusia biasa. Tapi dia bukan seperti manusia biasa. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu memuliakan umatnya. Harisun alaikum. Nabi itu menjaga umatnya, kepingin dipeluk, kepingin dijaga umatnya. Bahkan sampai meninggalnya Nabi Muhammad SAW, tatkala mau dicabut nyawanya Nabi Muhammad SAW, yang diingat bukan sahabatnya, bukan hartanya, bukan anaknya, tapi yang diingat kita ini, Pak. Ummati, ummati, umatku, umatku, wahai Jibril. Bagaimana mereka? Lihat sayangnya Nabi. Ya, tatkala mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel, yang ditanya, wahai Israel, sakit betul ini? Innalil mauti la sakarat. Wahai Israel, sesungguhnya
Di dalam kematian ada sakaratul maut, sakit, ini sakit. Ditanya sama malaikat Israel. Malaikat Israel bertanya kepada Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, apakah begini sakit yang akan dialami oleh umatku? Apa katanya Israel? Wahai Nabi, baru kali ini aku mencabut nyawa dengan selembut ini. Lalu apa kata Nabi SAW? Lihat cinta dan sayangnya sama kita. Wahai Israel, kalau begitu tumpahkan rasa sakit tadi kepadaku. Taruh sakitnya umatku ini. Kata Nabi Muhammad SAW, biar aku yang menanggung sakit umatku tadi. Lihat sayangnya Nabi Muhammad SAW. Harisun alaikum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang mukmin, ini Nabi raufur rahim. Nabi lembut sekali, sangat lembut. Nabi Muhammad SAW. Nabi itu saking lembutnya, bukan sama orang mukmin saja, bukan sama orang Islam saja. Pernah diceritakan tatkala meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tahu Sayyidina Abu Bakar? Tahu ya? Ini adalah sahabat yang dekat dengan Nabi. Rindu akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Beliau ini habis-habisan sama Nabi Muhammad SAW. Semua hartanya dikasih sama Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi mau hijrah, disiapkan sama Sayyidina Abu Bakar. Ini adalah salah satu pembantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena berjuangnya beliau di jalannya Nabi Muhammad SAW, beliau adalah salah satu sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ditanyalah ya Nabi Muhammad SAW tatkala itu, wahai Nabi, wahai Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling engkau cintai? Lalu dijawab sama Nabi Muhammad SAW, Aisyah. Penasaran para sahabat, karena para sahabat ingin mengetahui yang diantara kami bukan dari golongan perempuan. Wahai Nabi, wahai Nabi, dari golongan kita orang ini siapa yang kau cintai? Abuha, ayahnya, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar adalah mertua daripada Nabi Muhammad SAW. Tatkala meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar pergi menemui putrinya. Ini lihat para sahabat, tidak puas dengan sunnahnya Nabi, tidak puas. Ada sunnah dikejar, ada sunnah dikejar, ada sunnah dikejar, dicari terus sama para sahabat. Ya, apa yang belum aku kerjakan, apa yang belum aku kerjakan, apa yang belum aku kerjakan. Kalau kita orang zaman sekarang tahu sunnah, sunnah, tidak apa-apa ditinggalkan katanya. Ya, kalau orang dulu, khususnya para sahabat, tahu itu sunnah dikejar. Bertanyalah Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah putriku, engkau ini kan istrinya Nabi Muhammad SAW. Tentunya engkau ini dekat sekali dan banyak tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW. Coba ceritakan aku sunnah-sunnahnya Nabi yang belum aku kerjakan. Perasaan sudah semua, bah. Coba ingat-ingat lagi. Diingat-ingat sama Sayyidah Aisyah, perasaan sudah semua, bah.
Coba ingat-ingat. Akhirnya diingat sama Sayyidah Aisyah. Oh iya, ada Pak. Apa itu? Nabi biasanya setiap hari mengantarkan bubur makanan kepada ada orang di pasar sana. Oh kalau begitu wahai Aisyah, buatkan aku makanan yang biasa diantar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuatkan, datanglah Sayyidina Abu Bakar pergi ke pasar, dicari. Mana si orang ini? Nah, sudah dikasih tahu ciri-cirinya, orang tadi udah tua dan dia buta. Dilihat, oh itu dia, lagi duduk-duduk orang tadi. Sudah ketemu orangnya, duduk Sayyidina Abu Bakar, langsung disuapin sama Sayyidina Abu Bakar, disosok langsung dia. Kaget orang tua tadi. Siapa engkau wahai pemuda? Engkau bukan pemuda yang biasanya. Dari mana engkau tahu wahai kakek? Bukankah engkau ini tidak ngelihat? Bukankah engkau ini buta? Iya, pemuda yang biasanya tadi tangannya lembut sekali. Tangannya Nabi itu lembut sekali. Bahkan diceritakan di dalam riwayat lembut tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi lembut tangannya bayi. Makanya Nabi itu kalau wudhu sedikit saja dia pakai air wudhu, cuman sedikit, ya segini tok dia wudhunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking lembutnya air yang jalan di kulitnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perfect Nabi, indah. Ya, tidak bisa kita bayangkan bagaimana indahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, indah sekali. Ya, sering kita dengar bagaimana tentang riwayat sifat-sifatnya Nabi, hidungnya Nabi, alisnya Nabi, matanya Nabi, kupingnya Nabi, rambutnya Nabi. Semua ini yang meriwayatkan adalah sahabat-sahabat yang masih kecil seperti ini. Karena para sahabat yang sudah lumayan besar, yang sudah dewasa, tidak kuat mandang wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bercahaya sekali. Ya. Kemudian lanjut cerita Sayyidina Abu Bakar. Dan orang yang biasanya menyuapi aku itu tahu gigiku sudah tidak ada. Aku ini orang tua, gigiku ompong. Sebelum dia menyuapin aku, dia tumbuk dulu makanan yang mau disuapin. Lihat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ini mau nyuapin orang, ditumbuk dulu karena dia tahu giginya sudah ompong. Oh kalau begitu saya tumbuk dulu. Ditumbuk sama Sayyidina Abu Bakar, dilakukan sebagaimana yang dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Disuapin 1, 2, 3 sampai mau selesai. Kemudian kakek itu berkata, wahai pemuda, engkau adalah pemuda yang baik, engkau adalah pemuda yang dermawan, engkau anak yang baik. Aku mau kasih kau nasihat, aku mau beri engkau satu nasihat. Nggih kakek, apa itu? Telah datang di antara kita ada seorang manusia yang mengaku-ngaku dirinya adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Namanya Muhammad. Jangan percaya sama dia. Muhammad itu penyihir, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu penipu. Bayangkan bagaimana marah hati Sayyidina Abu Bakar tatkala Nabi Muhammad SAW dihina di saat itu. Gergetan Sayyidina Abu Bakar, mau dipukul ini tadi. Wahai kakek, apakah kata-kata ini selalu engkau katakan kepada orang yang menyuapi engkau? Iya. Apakah engkau tidak tahu siapa yang menyuapi engkau biasanya itu wahai kakek? Ketahuilah yang biasa menyuapi engkau itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicaci, dimaki, dibilang penyihir, dibilang pembohong, tapi Nabi tetap balik nyuapin orang tadi. Lihat ini,
Ini adalah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita harus kenalkan sama anak-anak kita. Ya. Jangan kenalkan anak-anak kita karena kita tidak tahu. Mungkin di sini juga masih sering, karena saya terima juga cerita itu. Sebelum tidur mungkin ibu-ibu ceritain anaknya tergode-gode. Ya, benar. Saya juga begitu. Ya, ketemu yang begitu. Karena apa? Karena orang tua kita tidak kenal sama Nabi, tidak kenal sama sahabat Nabi. Lihat, tatkala ya para sahabat tahu bagaimana sifatnya Nabi, mereka ingin meniru bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu peristiwa Tala al-Badr? Tahu kan? Yang Tala al-Badru alaina min zaniyatil wada tatkala peristiwa itu yang paling rindu berjumpa dengan Nabi adalah anak-anak kecil seperti ini. Namanya yaitu Sayyidina Anas bin Malik. Anas itu dulu masih kecil kayak begini, tapi sudah dididik cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar Nabi mau datang. Dia dengar ada rombongan masuk ke kota Madinah. Dia kejar, naik dia ke pohon korma. Dilihat, benar enggak ini Nabi yang datang? Ternyata bukan. Dia dengar lagi besoknya ada rombongan yang datang. Lari dia ke gerbang kota. Dia tunggu, mana ini Nabi, mana Nabi. Ditunggu sama Anas bin Malik. Umurnya masih seperti ini, 7 tahun. Besoknya begitu. Akhirnya datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disambut dengan syair yang tadi. Para ahlul Madinah menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala itu disambut bukan hanya disambut dengan kata-kata. Mereka ahlul Madinah menyambut Nabi juga dengan hadiah. Ada yang memberikan hartanya, ada yang memberikan hewan ternaknya, ada yang memberikan makanan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sayangnya ibunya Anas ini bukan orang yang berada. Dia orang yang miskin. Kepingin ngasih Rasul, kepingin ngasih Nabi, tapi tidak punya apa-apa. Akhirnya yang dibawa Anas. Diajak anaknya tadi, Anas bin Malik, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini cara kita orang dulu. Lihat, orang tua kita dulu nitipkan anaknya kepada tuan guru sama kiai supaya anaknya selamat. Begini caranya sahabat datang ke Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, ana lihat kawan-kawan yang lain memberikan engkau hadiah. Ada yang memberikan ternak, ada yang memberikan harta, ada yang memberikan hadiah yang lain, barang-barang berharga. Saya kepingin wahai Nabi, tapi saya tidak punya apa-apa. Yang saya punya ini, cuma anak ini aja. Anas, ambil buat engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pintar ini anak, bisa disuruh-suruh, bisa disuruh beli pelecing, begitulah kurang lebihnya ya. Bisa disuruh beli apa ya. Bisa disuruh-suruh, ini dia anak yang pintar. Dan diambillah Anas bin Malik dan dididiklah sama Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menjadi orang yang cinta dengan Nabi, dan Nabi pun cinta dengan Anas bin Malik. Dan didoakan sama Nabi Muhammad SAW menjadi sahabat yang panjang umurnya. Dan ini Anas bin Malik adalah sahabat yang paling panjang umurnya di antara para sahabat ya. Oleh karenanya marilah kita kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid yang kita adakan ini
adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah salah? Salah atau betul? Salah atau betul? Alhamdulillah. Ya. Tatkala kita diberikan nikmat, diberikan anugerah, diberikan rahmat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita. Allah memerintahkan kita tatkala kita diberi nikmat disuruh senang. Ya, disuruh senang, bergembira tatkala diberi nikmat, diberi rahmat. Ada orang bergembira dengan bersedekah yang banyak. Ada orang bergembira dengan bersujud menangis kepada Allah. Ada orang bergembira tambah zikirnya. Macam-macam modelnya orang bergembira. Apa sih katanya Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerahnya Allah. Dikatakan oleh ulama, apa sih fadl di sini? Yaitu al-Islam. Islam siapa yang bawa? Siapa yang bawa agama Islam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini rahmat di sini yaitu dikatakan oleh ulama yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang bawa Al-Qur'an siapa? Udah mulai ngantuk ini. Ngantuk? Katanya Tuan Guru tadi sejam kuat deh ini katanya. Bener sejam kuat? Saya yang tak kuat ini. Kalau 1 jam ya. Kemudian siapa yang membawa Al-Quran dan Islam? Nabi Muhammad. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karena itu bergembiralah kalian. Ini rahmat yang turun kepada kita, dan sebaik-baiknya rahmat dikatakan oleh Sayyidina Anas yang tadi baru saja kita ceritakan ceritanya, yaitu rahmat yang paling besar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, maka oleh karenanya pantaslah kita bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kawan kita, tetangga kita, keluarga kita yang mengatakan nih, karena ada golongan sebelah, kenapa sih kalian maulid-maulid? Kenapa sih mulut-mulut? Kenapa merayakan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini seakan-akan mengatakan kita tidak boleh senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tadi sedikit disinggung sama Tuan Guru. Dengan mengucapkan selawat ini kita membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi? Benar cinta? Betul. Ini yang bapak-bapak, kira-kira kalau kita cinta sama seorang perempuan, kalau kita bilang cinta saja, percaya atau tak yang perempuan tadi? Enggak ya. Begitu juga yang perempuan ya. Kalau kita bilang cinta sama seorang laki-laki, semuanya cinta tadi butuh pengorbanan dong. Ada pengorbanan. Kita bilang cinta bisa saja cinta. Mana buktinya? Nabi butuh bukti mana cinta kita itu. Ya.
Bukti yang pertama yaitu tatkala orang cinta sama kekasihnya, maka dia akan selalu menyebut nama kekasihnya. Jatuh cinta seorang pria kepada wanita, ketemu dia sama kawannya, dia ceritakan, wih ada dedare tadi di Jalan Pria cantik, wih rumahnya nggak tahu anak di mana, ya, begini. Ketemu dia nanti sama kawannya lagi, ada dedare begini cantik, selalu dia sebut karena cinta. Tatkala kita cinta, maka kita akan selalu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak selawat kita? Ada yang selawat 1000 setiap hari? Ada? Oh, insyaallah berarti ada. Oh, alhamdulillah. Ya. Orang yang selawat itu bukti cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita sering mendengar tentang malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya apa? Adik-adik, malaikat Jibril tugasnya apa, Dek? Menyampaikan wahyu. Kepada siapa? Hah? Kepada siapa? Kalau nabi yang lain enggak? Hah? Kalau Nabi Isa, siapa yang sampaikan wahyunya? Oh, berarti sama siapa? Semua nabi. Tapi sekarang sudah tidak ada nabi, sudah tidak ada rasul. Apakah tugasnya malaikat Jibril? Ini adik-adik ada yang tahu? Hah? Ada? Kalau ada yang tahu, tak kasih uang. Ayo. Tugasnya malaikat Jibril, tak kasih uang. Hah? Kan sudah tidak ada nabi. Wahyu kepada siapa? Ada nabi-nabian. Tukang cilok ngaku jadi nabi. Ayo. Hah? Ini ya. Tugasnya malaikat Jibril sekarang yaitu menyampaikan selawat rindunya kita orang ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tatkala kita sebut, Nabi itu tahu. Nabi itu kenal sama kita. Tapi kalau kita kenalan cuman sekali, ndak ingat Nabi. Kira-kira nih, kalau antum kenalan sama saya, nama saya Bapak Fulan, satu kali saja. Besok kalau saya ketemu, ya ndak kenal. Saya yang kemarin di Jana Pria, siapa sih dia? Ya mungkin saya bakal bilang begitu. Ini antum masih sekampung. Kira-kira umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dari tahun kapan? Dari 1400 tahun yang dulu kenalan sama Nabi. Nama saya Fulan bin Fulan, nama saya Fulan bin Fulan, nama saya Fulan bin Fulan, disampaikan sama malaikat Jibril. Wahai Nabi, umatmu bernama Fulan bin Fulan. Bukan hanya nama kita yang disebut, tapi nama ayah kita. Ayah kita juga dikenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kita juga dikenal tatkala kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, marilah kita selalu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini perkenalan kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi dibawakan hadis sama Tuan Guru, orang yang paling dekat sama Nabi besok yang paling banyak selawat. Karena paling dekat, paling dikenal sama Nabi. Kalau tidak pernah selawat, maka tidak akan dikenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga dengan perayaan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi di salah satu kota
yang mana banyak terlahir habaib, banyak terlahir di sana cucunya Nabi Muhammad SAW, negeri yang bernama Yaman Hadramut. Tahu Yaman, Pak? Tahu ya? Nah, kalau tidak tahu nanti searching di Google ya. Mana namanya Yaman, mana namanya Hadramut. Ya. Orang-orang sana itu mendidik anaknya untuk cinta kepada Nabi. Nih dari model-model seperti ini, dididik dari kecil. Ya, dari kecil. Ya, dari kecil sampai tertanam di dalam jiwa mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh ulama tidak tumbuh kumisnya pemuda di Hadramut kecuali mereka ahlul mukasyif. Mereka sudah menjadi wali Allah. Bajang-bajang tumbuh semetnya sudah jadi wali. Kita sudah sampai berambok tidak jadi wali-wali kita. La ilaha illallah. Ya. Karena apa? Karena kerinduan kecintaan kita sama Nabi ini kurang. Ya. Oleh karenanya gunakan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang ibu-ibu ngomong sama anaknya yang baru dewasa. Ya, model begini nih. Ngomong sama anaknya. Nah, kau ini bukan pria, kau ini bukan orang besar. Anaknya ini datang kepada ibunya, "Bu, anak sudah mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia laporan sama ibunya. Anak sudah mimpi, bangga dengan bangganya datang mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau satu kali belum bisa, kau dibilang laki-laki. Kalau satu kali banyak yang mimpi Nabi. Banyak sekali. Ini kita belum pernah mimpi Nabi Muhammad SAW walaupun sekali. Ya, mau mimpi Nabi? Mau betul? Banyak selawat. Ya. Dan membaca selawat yang tadi ya, yang saya baca di awal, dan ini selawat masyhur sekali. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi awamillah wa ala alihi wa sahbihi. Banyak-banyak dan tanamkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang murid mengeluh sama gurunya, sudah banyak selawat tapi tidak mimpi-mimpi Nabi. Mungkin kita ada yang seperti itu. Sudah banyak selawat, sudah banyak melakukan sunnah tapi tidak mimpi Nabi Muhammad SAW. Ada apa ini? Tanda tanya. Ini laporan murid tadi, "Wahai guru, Syekh, sudah kekuatan selawat 1000 lebih, 2000 lebih, 3000 lebih. Kebanyakan selawat, tapi tidak mimpi-mimpi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sejarahnya kita mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh begitu, kau pingin mimpi ketemu Nabi? Oh iya, wahai guru, pingin tuh. Apa yang dilakukan gurunya tadi? Diajak makan si murid tadi, dikasih makanan yang bikin kembel. Dikasih makanan sudah besar, tidak dikasih air, tidak dikasih air. Kira-kira kita kalau begitu bagaimana? Ya, kacau kan? Dikasih makan tapi tidak dikasih air. Bingung sih murid tadi. Nah, jam berapa ini? Lagi dikit ya. Lanjut nih. Ya. Si murid tadi kebingungan, ndak dikeluarin air sama si gurunya tadi. Mau gedor, malu rumah gurunya. Ya. Akhirnya iya sudahlah, tunggu, mungkin dia lagi ngambil air. Ditunggu semenit, 5 menit, 30 menit, 1 jam, ndak keluar gurunya. 2 jam ndak keluar juga gurunya, sampai karena sudah kekenyangan tapi kebelet ketiduran karena kekenyangan tapi kebelet. Karena dia kebelet, mimpinya ngelihat air.
Karena kepingin air. Ngelihat air langsung dia minum banyak-banyak, dia minum. Bangunlah dia. Setelah bangun, dibangun sama gurunya, sudah ya. Sudah kau mimpi? Apa yang kau impikan? Ana mimpi air, wahai guru. Karena engkau tidak memberikan aku air. Yang ana makan kebelet. Nah, kalau engkau pingin mimpi Nabi, maka harus rindumu tadi seperti engkau rindu kepada air. Berarti rindumu belum benar-benar rindu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut cerita anak-anak tadi, ya. Cerita si anak tadi yang dikatakan belum besar. Ya. Baru mimpi sekali. Ya. Kemudian ibunya dia penasaran, "Wahai ibu, bagaimana lalu aku bisa dikatakan orang laki-laki yang sudah dewasa?" Harus mimpi dan sering-sering mimpi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya ibu? Banyak-banyak selawat. Nah, akhirnya terus berselawat dan terus melakukan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia hampir setiap hari mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia datang dengan bangganya kepada ibunya, "Wahai ibu, saat ini aku adalah pria, aku orang besar, aku setiap hari mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Belum kalau yang model begitu banyak. Ini mimpi dan hampir setiap hari. Ibu, lalu bagaimana yang dikatakan orang besar, pria yang sudah besar, magomnya tinggi, bagaimana? Orang yang sudah besar tadi, yang dikatakan pria adalah orang yang dapat berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bisa kita jumpa sama Nabi? Kira-kira nih, ya, insya Allah bisa, ya, bisa, sangat bisa. Ini berjumpa seperti Sida ngelihat saya ini, beginilah dia ketemu langsung, bukan mimpi, ya, bukan mimpi, bisa, sangat bisa. Dan itu pernah terjadi oleh salah seorang ulama yang diutus oleh Nabi ke negeri kita, yaitu Indonesia. Meninggal ada di negeri Aceh, namanya Tengku di Anjung, namanya Al-Habib Husain bil Faqih. Beliau diutus ke Indonesia atas bisyarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu melaksanakan sunnah Nabi, dipanggil sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu, langsung tatapan sama Nabi. Ada 3 orang. Yang pertama Nabi utus ke Mesir, ya, dikasih hadiah sama Nabi, dikasih hadiah buku sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala itu Mesir terkenal dengan kota ilmu. Yang satu dikasih tongkat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikasih hadiah tongkat. Dikirim dan disuruh sama Nabi, "Kau pergi dakwah ke India." Dan tatkala itu India terkenal dengan kota sihir. Dengan tongkat tadi beliau melawan para, ya, petinggi-petinggi ahli sihir di saat itu. Dan yang terakhir namanya Al-Habib Husain bil Faqih, diutus ke Indonesia. Apa yang dikasih? Kira-kira apa yang dikasih? Kira-kira? Kira-kira apa yang dikasih? Ini kayak model kita nih. Apa kira-kira dikasihnya? Orang Indonesia nih. Al-Quran? Ayo, kira-kira ada yang bisa tebak? Yang dikasih sama Nabi untuk orang Indonesia tadi dulang. Karena dia tahu orang Indonesia suka makan. Betulan ini. Dan makanya tradisi kita itu pakai dulang-dulang itu. Dan di Aceh masih sampai sekarang. Nabi ngasih dulang. Ya, Nabi ngasih dulang ke Al-Habib Husain bil Faqih tadi.
dan diutus ke Indonesia. Ini dia adalah salah satu orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Yaqobah. Dan negeri Aceh masih sampai kayak kita nih. Masih pakai dulang. Dan mirip, Aceh itu mirip sama Lombok. T-nya sama. Mirip T kita sama Aceh itu, mirip. Ya, mirip-mirip, entah ada sejarah apa, wallahu a'lam. Ya, enggak tahu karena banyak sejarah yang ditutupi. Ya. Kemudian akhirnya si anak tadi bermimpi dan sering bertemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang terakhir saya ingin membawakan pesan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada antum semua, khususnya yang sudah memiliki anak-anak. Marilah kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali daripada kita yang menikah tapi tidak tahu ilmu nikah. Ya, akhirnya coba-coba saja. Sama istrinya coba-coba, sama anaknya coba-coba, mendidiknya semua coba. Ya. Ulama mengatakan tatkala kita mau melakukan satu perbuatan atau ibadah, maka kuasai ilmunya dulu baru masuk. Mau sholat harus tahu ilmu sholat, mau menikah harus tahu ilmu menikah. Mau mendidik anak harus tahu bagaimana caranya mendidik anak, bagaimana yang dituntut di dalam Islam. Bagaimanakah cara kita mendidik anak? Ini yang diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu wa fi riwayatil ukhra addibu auladakum thalatha khisal." Didiklah, ajarilah anak-anak kalian 3 perkara. Karena 3 perkara ini kalau kita pegang tidak mungkin celaka kita. Ya, tidak mungkin celaka. Yang pertama yaitu hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita cinta maka selamat kita. Kemudian yang kedua yaitu wa ahli baitihi, dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di banyak masjid saya datang, baru kali ini ada tuan guru yang menyebutkan tentang keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebenarnya di daerah kita Lombok ini mengenal siapa keluarga Nabi. Ya, makanya ada sering mungkin antum dengar Tuan Yi. Ya, sering kan? Itu adalah keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang sekarang dipanggil Habib. Tuan Yi itu adalah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antum harus cinta sama mereka. Harus. Karena 3 ini tidak bisa dipisah. Nabi bilang, "Ahibbullaha lima yaqdukum bihi min ni'amih." Cintailah Allah terhadap nikmat-nikmat yang engkau diberikan. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku, bukti cinta kalian kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti, dan cintailah keluarga li hubbi, bukti cinta kalian kepada aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan di dalam Al-Qur'an tentang kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "La as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba." Aku tidak minta upah sama kalian wahai umatku, cukup kalian cinta sama keluargaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang 3 tadi tidak mungkin terpisahkan. Ya, tidak mungkin terpisahkan. Yang pertama cinta kepada Nabi. Ini didik anak kita. Nabi bilang didik
Ajari anak kita cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, ajar. Ya. Bagaimana cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Tiga-tiganya ini tidak bisa dilepaskan karena mereka adalah satu kesatuan. Karena keluarganya Nabi banyak mengambil ilmu-ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah jalur yang lurus langsung sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin ya mudah-mudahan dengan adanya perayaan Maulid ini kita bisa menjadi tambah cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ini kita tutup langsung. Mau langsung doa? Langsung ya. Tuan Guru ya. Langsung doa ya. Kita iring doa ini dengan membaca, menyebut namanya yang Maha Pengasih ya. Ya Allah, 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 oh ya Allah, 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 kami berkumpul di sini ya Allah, ya Allah, kami berkumpul di sini ya Allah. Bukti cinta kami kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak keluar kami dari majelis ini ya Allah, melainkan Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa kami telah banyak ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami selalu melanggar perintah-Mu ya Allah. Perintah-Mu dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah, kami memiliki orang tua ya Allah yang selalu mengasihi kami ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Ya Allah, kami durhaka kepada mereka ya Allah. Jangan jadikan anak kami durhaka pula ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau membaguskan, membuat akhlak Nabi-Mu ya Allah sangat indah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah bisa meniru akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Ya Allah, generasi ini ya Allah buruk sekali ya Allah. Di mana-mana rusak ya Allah. Lindungi anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lindungi keluarga kami ya Allah. Ya Allah, lindungi anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, lindungi anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah mereka menjadi anak yang saleh dan
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah.